Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar tentang kapal raksasa? Mungkin bayangan yang muncul adalah kapal kargo, kapal induk, atau kapal tanker. Semua kapal tersebut memang berukuran masif, dengan berat displacement antara 100 hingga 250 ribu ton. Namun, ada satu kapal yang jauh lebih besar. Kapal ini memiliki panjang hampir setengah kilometer, ketinggian setinggi gedung 30 lantai, dan berat displacement mencapai 600 ribu ton. Inilah Prelude FLNG. Prelude bukanlah kapal militer, kapal penjelajah, kapal tanker, atau kapal kargo, dan tentu saja bukan kapal pesiar. Lalu untuk apa raksasa mengapung ini dibangun? Story berikut akan memberikan jawaban mengapa mereka membangun kapal itu. LNG Plant merupakan penghubung antara kompleks produksi gas alam dan transportasi yang membawa gas ini ke pelanggan. Karena gas alam bersifat gasius, maka tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam tanker karena jumlah yang dibutuhkan tidak memadai. Seperti namanya, LNG Plant bergerak di bidang pengolahan bahan bakar dari wujud gas ke wujud cair yang secara signifikan meningkatkan kepadatannya sehingga dapat dimuat ke dalam gas carrier dengan volume yang sesuai. Masalahnya fasilitas LNG seperti ini sangat kompleks dan mahal. Di sisi lain sumber daya alam juga akan semakin habis. Ladang besar menjadi semakin langka. Adapun ladang baru yang ditemukan tidak begitu besar atau terletak di tempat-tempat yang sulit dijangkau untuk ekstraksi dan pemrosesan. Banyak dari ladang minyak berada di laut. Pembuatan infrastruktur jaringan pipa yang membentang dari dasar laut ke pabrik akan sangat mahal dan sulit karena terentang pada jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Dari situ, para insinyur mempunyai ide untuk membangun LNG terapung yang dapat dibawa ke ladang gas atau lebih tepatnya sebuah platform minyak. Platform bisa dibuat mobile ketika ladang mulai habis dan berpindah ke lokasi lain. Solusi ini jauh lebih hemat dan menguntungkan ketimbang harus meninggalkan fasilitas miliaran dolar dimakan korosi dan waktu. Ide ini mendapat lampu hijau dari Royal Dutch Shell tahun 2011 dengan asumsi kilang dapat dikirim ke berbagai ladang lepas pantai, mengekstrak dan menghasilkan sekitar 5,3 juta ton hidrokarbon. Masalahnya tidak mudah memuat kilang LNG besar ke dalam sebuah kapal. Menangani ini, Shell menginvestasikan upaya yang luar biasa dalam penelitian dan pengembangan untuk membuat jalur pemrosesan menjadi ringkas dan sekompak mungkin. Meski upaya ini berhasil, kilang masihlah cukup besar. Masanya mencapai 260 ribu ton. Masa ini 2 kali lipat masa kapal induk bertenaga nuklir. Padahal ini baru kilang itu sendiri dan belum termasuk platform kapalnya. Biaya proyek ini diperkirakan berkisar antara 10,8 hingga 12,6 miliar dolar. Harga ini tidak seberapa dibanding keuntungan yang mereka dapatkan dengan platform tersebut. Shell tidaklah sendirian. Mereka menggandeng raksasa industri, termasuk Samsung Heavy Industries dari Korea dan Technip, sebuah perusahaan rekayasa dari Prancis. Technip bertanggung jawab atas desain dan instalasi pabrik. Sementara Samsung membangun kapal raksasa untuk menampung kilang LNG.
Konstruksi dimulai di pabrik Samsung dekat Busan. Konstruksi berjalan cukup cepat. Lambung kapal bernama Prelude dirakit dan diluncurkan di akhir tahun 2013. Hal yang paling sulit dari proses ini adalah pemasangan kilang LNG, peralatan dan semua modul di dalamnya. Sekitar 5.000 insinyur bekerja di kapal setiap hari. Mereka juga menggandeng beberapa perusahaan lain untuk membuat beberapa part lainnya. Seperti sistem jangkar yang sangat kompleks dibuat di Uni Emirat Arab. Rantai jangkar diangkut dari Spanyol. Peralatan produksi, termasuk 7 sumur dan jalur, untuk mengangkat gas dari dasar dibuat di Malaysia dan Australia. Sedangkan sistem kontrol dikembangkan oleh spesialis dari Amerika Serikat. Prelude FLNG adalah raksasa mengapung, berukuran panjang 488 meter, lebar 74 meter, tinggi 105 meter, dengan displacement 600.000 ton. Ini bisa dibandingkan dengan beberapa kapal yang terkenal, seperti Titanic. Prelude berukuran panjang hampir 2 kali panjang kapal Titanic, lebar 2,5 Titanic, dan tinggi 2 Titanic dengan berat hampir 12 kapal Titanic digabungkan. Para insinyur di Shell dan partner berhasil memasang kilang di kapal sebesar itu. Prelude dilengkapi dengan kompleks likuifaksi gas yang memadai, dengan fungsionalitas yang disusutkan sekitar 25% dibandingkan kilang di daratan. Kompleks pemrosesan gas utama terletak di geladak atas di atas lambung kapal, yang dibagi menjadi 14 modul. Beberapa elemen yang sebelumnya bersebelahan saat di daratan disusun bertumpuk satu di atas yang lain agar muat. Ini sebabnya Prelude memiliki ketinggian mencapai gedung setinggi 33 lantai. Kilang di dalam Prelude dilengkapi dengan refrigeran yang dapat mendinginkan gas untuk kompresi hingga minus 160 derajat. Serta peningkatan tekanan di komplek likuifaksi sebesar 30%. Keduanya faktor tersebut membantu meningkatkan compactness dan keandalan fasilitas kilang. Untuk penyimpanan gas cair sebelum pengiriman, disediakan ruang di dalam kapal di bawah kilang. Terdapat 6 tangki besar dengan kapasitas 220.000 meter kubik bahan bakar. Ini sudah cukup untuk ekstraksi, pemrosesan, penyimpanan, dan unloading bahan bakar ke gas carrier sekitar seminggu sekali. Yang tak kalah penting dari platform sebesar ini adalah energi yang diperlukan untuk menjalankan semua proses produksi. Prelude dilengkapi dengan sekelompok turbin uap besar yang ditenagai oleh 7 boiler dan terhubung ke 3 generator 40 MW. Pembangkit membutuhkan sistem pendingin dari udara ke air. Oleh karena itu, sekitar 50.000 ton air didorong melalui kapal per jamnya. Perlu diingat bahwa berat displacement Titanic adalah 52.000 ton. Kapal juga dilengkapi propulsi, yakni 3 mesin listrik Rolls-Royce USL 455 Azimuth berkekuatan 6.700 horsepower yang bertanggung jawab untuk pergerakan dan yang tak kalah penting untuk orientasi. Untuk menempatkan platform tepat di atas ladang produksi gas, sistem jangkar yang kompleks digunakan.
Di bagian bawah tidak terhubung dengan jangkar biasa, tetapi dengan dukungan tiang pancang yang masuk sedalam 65 meter ke bawah. Metode ini cukup bagi Prelude untuk mempertahankan posisinya, bahkan dalam cuaca badai sekalipun. Pada tahun 2017, Prelude berangkat ke ladang gas yang berada di Samudra Hindia Utara Australia yang telah diidentifikasi sejak lama. Diasumsikan bahwa Prelude akan tetap berada di ladang tersebut untuk 2 dekade ke depan. Ketika Blue Fuel di sana habis, kapal dengan cepat akan dipindahkan ke salah satu dari beberapa ladang yang menjanjikan di wilayah yang sama. Kapal raksasa ini tidak akan bekerja tanpa bantuan kru yang beroperasi. Hebatnya kapal sebesar ini dijalankan oleh hanya 240 kru. Tentu ini berbeda jauh dari kapal besar lainnya yang membutuhkan ribuan kru untuk beroperasi. Hal ini karena mayoritas tugas telah diotomatisasi. Para kru bekerja berdasarkan shift. Beberapa minggu di kapal, beberapa minggu di darat. Untuk transportasi ke darat dan suplai logistik, kapal dilengkapi 2 helipads. Biasanya mereka menggunakan helikopter Airbus H255, Sikorsky S-92, atau AW139. Beberapa perusahaan lain secara aktif mempertimbangkan gagasan untuk mengganti pembangunan kilang offshore dengan platform kilang mengapung seperti Prelude. Jadi kemungkinan sebentar lagi akan ada beberapa monster terapung seperti Prelude. Karena ukurannya yang masif, Prelude tidak dapat mengirimkan gas alam secara mandiri. Untuk itu, ia memerlukan kapal khusus. Dengan temperatur LNG yang sangat rendah, transportasi melalui laut memerlukan teknologi canggih, seperti menggunakan tangki yang terbuat dari ban yang dirancang untuk menahan suhu ultra rendah. Ini meliputi nikel, baja tahan karat, dan paduan aluminium dengan lapisan luar yang dilapisi dengan isolasi panas yang tebal. Meski begitu, bagian dari kargo tetap terpengaruh oleh suhu luar dan secara alami menguap selama dikirimkan. Gas yang menguap dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kapal. Kapal pengangkut LNG juga dilengkapi dengan perangkat emergency shutdown untuk mencegah insiden selama operasi handling serta mesin turbin yang dapat dijalankan menggunakan gas yang teruapkan. Karena sifatnya yang berbahaya, latihan pemadaman kebakaran mingguan dan latihan emergensi lainnya sangat penting bagi kru di atas kapal. Pemuatan dan pemindahan dilakukan melalui pipa yang terhubung ke fasilitas di tepi pantai. Pelabuhan muat dilengkapi fasilitas untuk mengkondensasi gas sebelum dimuat, sementara terminal penerima memiliki fasilitas untuk merubah LNG menjadi gas. Metode transportasi laut yang cukup canggih adalah floating transfer terminal atau terminal transfer mengapung. Dalam metode ini, sebuah tongkang akan berpindah-pindah dari dan ke kapal LNG yang bersandar hingga jarak 8.000 meter di lepas pantai. Sistem pemegang selang hibrida yang memungkinkan koneksi yang aman dengan kapal LNG menggunakan tongkang sebagai fondasi untuk transfer.
pertama, LNG dipindahkan ke tongkang menggunakan Cryolane LNG Floating Hoses atau selang apung Cryolane LNG melalui pipa transfer yang terhubung antara kapal LNG atau Floating Storage Unit dengan tongkang. Setelah tongkang terisi dengan LNG, tongkang dapat berlayar ke pelabuhan atau terminal LNG untuk bongkar muat LNG ke kapal tanker atau kapal pemuat lain yang berlabuh di sana. Proses ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan bongkar muat LNG. Penggunaan floating transfer terminal jenis tongkang dan Cryolane LNG floating hoses dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengiriman dan distribusi LNG. FTT jenis ini juga dapat digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki fasilitas bongkar muat LNG yang memadai. Dalam beberapa kasus, LNG juga dapat ditransfer dari satu kapal ke kapal lain dalam proses yang disebut bunkering LNG. Dengan kata lain, ini menyuplai bahan bakar untuk kebutuhan kapal lain. Keuntungan menggunakan bahan bakar LNG adalah pengurangan polusi yang signifikan dibandingkan dengan bahan bakar berat, diesel laut atau minyak gas laut yang digunakan untuk mengisi ulang kapal. Bunkering LNG dapat dilakukan baik di pelabuhan maupun di laut. Ketika melakukan transfer antar kapal di wilayah Arktik, kedua kapal berlayar dengan kecepatan lambat sebelum terhubung satu sama lain. Satu kapal bertumpu pada jangkar, sedangkan kapal lain mendekat sendiri atau dibantu oleh kapal tugboat. Lalu kru kapal akan mengirimkan messenger lines dan mooring lines satu sama lain sambil menjaga jarak konstan atau pendekatan secara bertahap. Selang bahan bakar kemudian dihubungkan dan seluruh operasi diawasi dari dalam kapal. Selama transfer LNG, harus ada pemantauan yang ketat terhadap suhu, tekanan, dan debit LNG yang ditransfer. Selain itu, kapal bunker dan kapal penerima juga harus memastikan bahwa lingkungan dan kondisi operasional aman. Selain menggunakan kapal khusus LNG, LNG didistribusikan langsung dari sumbernya yang dapat berupa terminal import, hub, atau pabrik pengkondensasian. Kemudian kontainer isocryogenik ditempatkan di atas truk dan dipindahkan ke regasification station, di mana LNG disimpan dan diuapkan untuk digunakan. Setelah dimuat ke dalam kontainer, LNG akan melakukan perjalanan ke pelabuhan keberangkatan, di mana kontainer dimuat ke kapal pengiriman dengan bantuan alat angkat berat. Kontainer dipasang dengan hati-hati ke dalam bracket besi untuk menjaga kestabilan selama perjalanan di laut. Setelah pemeriksaan oleh kru kapal, kapal berlayar menuju tujuan akhirnya. Setibanya di pelabuhan lokal, kontainer-kontainer tersebut dibongkar dari kapal dan diangkut ke pabrik LNG setempat untuk menyelesaikan transfer menggunakan trailer. LNG kemudian dibongkar di pabrik dan disalurkan melalui sistem pipa lokal. Selain LNG yang lebih ramah lingkungan, minyak mentah juga banyak digunakan di seluruh dunia.
Dalam kebanyakan kasus, minyak mentah diangkut melalui kapal yang disebut kapal tanker minyak. Saat ini banyak kapal tanker dapat dimuat langsung dari ladang minyak di laut. Untuk melakukan ini, mereka akan bersandar ke gantry, buoy, atau turret. Kapal tanker modern secara khusus dibuat untuk memuat dari single point mooring di laut pada bagian haluan kapal. Melalui manifold di tengah kapal, minyak mentah dapat dimuat ke kapal tanker dari sejumlah fasilitas lepas pantai atau terminal minyak tradisional. Minyak ditransfer ke sistem pipa kapal melalui inline swivel. Kapal tanker minyak mentah dan produk petroleum adalah jenis kapal terbesar. Ukuran kapal tanker bervariasi, mulai dari kapal pesisir kecil yang panjangnya 60 meter, yang dapat membawa muatan antara 1.500 hingga 2.000 tonnase bobot mati, hingga kapal sepanjang 396 meter dengan kapasitas hingga 550.000 tonnase bobot mati di atas kapal. Tonnase bobot mati atau deadweight tonnage adalah ukuran berat total yang dapat diangkut oleh kapal, termasuk kargo, bahan bakar, air tawar, barang, dan perlengkapan lainnya. Pertamina Pride adalah satu dari 3 kapal supertanker minyak terbesar kelas VLCC yang dimiliki Pertamina dengan kapasitas 2 juta barel sekali angkut. Tanker berukuran 301.000 deadweight tonnage dibangun di galangan kapal Japan Marine United sejak tahun 2018 dan mulai berlayar pada 9 Februari tahun 2021. Dua kapal lainnya dengan kapasitas angkut 2 juta barel adalah kapal Pertamina Prime dan MT PIS Pioneer. Karena kapal membawa muatan yang sangat mudah terbakar, maka musibah kebakaran menjadi skenario terburuk yang harus dihindari oleh para awak dan pemilik kapal. Meskipun kapal tanker dilengkapi dengan sistem penanggulangan kebakaran yang canggih dan menyeluruh, ketika api mulai menyulut minyak, maka pemadaman akan menjadi sulit. Pada minggu lalu tanggal 27 Maret 2023, kapal tanker Pertamina MT Christine mengalami musibah kebakaran di wilayah pantai Ampenan, perairan barat Pulau Lombok. Kapal tanker yang mulai terbakar sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah itu dilaporkan membawa muatan 5.900 kiloliter BBM bersubsidi jenis Pertalite. Awal mula api diketahui berasal dari forecastle atau mooring deck sisi depan saat kapal hendak melakukan labuh jangkar di perairan Ampenan. Kobaran api yang membakar MT Christine berhasil dipadamkan pada hari yang sama, sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut tercatat membawa 17 kru awak kapal. 3 diantaranya tewas dalam kejadian tersebut. Hasil pantauan sementara, tidak terdapat tumpahan minyak di perairan. Namun untuk antisipasi, di sekitar kapal telah dipasang oil boom dari Patra Niaga Ampenan sebagai upaya lokalisir apabila terdapat tumpahan minyak. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.